Halo semuanya, kali ini saya akan membahas kasus yang sempat heboh pada masa lalu, yaitu kasus Derek Bentley yang terlanjur menerima hukuman mati, tetapi setelah 45 tahun kemudian, ternyata dia tidak bersalah. Kasus Derek ini sampai diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Let Him Have It. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Enjoy the video. Pada tahun 1953, seorang pemuda Inggris bernama Derek Bentley yang berusia 19 tahun mendapatkan hukuman mati dengan cara digantung. Menteri Dalam Negeri di Inggris, yaitu Michael Howard, memberikan pengampunan secara anumerta pada Bentley. Hukuman pada Bentley itu diperoleh setelah seorang polisi tertembak mati, sekitar 3 bulan sebelum dieksekusi. Bentley ini bersama kawannya yaitu Christopher Craig alias Chris yang berusia 16 tahun menaiki atap sebuah gudang permen di London bagian selatan. Dan mereka ini berniat untuk membobol gudang permen tersebut. Terdengar teriakan yang menurut penilaian para jaksa atau para juri yang memaksa Chris melepaskan tembakan ke arah polisi. Get back, cover! Hear that thing. Let him have it, Chris! Dalam persidangannya, Bentley ini membantah mengeluarkan teriakan tersebut. Begitu juga si Chris. Chris merasa tak pernah mendengar teriakan tersebut. Namun pembelaan keduanya ditolak di persidangan. Pada pertengahan Desember, para juri atau jaksa menyatakan keduanya bersalah atas kasus pembunuhan. Chris yang belum dewasa dijatuhi hukuman penjara, sementara si Bentley harus menerima hukuman mati. Keluarganya tak terima vonis yang diterima oleh Bentley. Riwayat penyakit Bentley pun dibuka, seperti epilepsi. Bentley juga disebut memiliki mental seperti anak usia 11 tahun, padahal dia berusia 19 tahun. Saat mereka ingin melaksanakan rencana mereka untuk membobol gudang permen tersebut, rencana mereka ternyata dipergoki polisi yang sedang patroli di kawasan itu. Chris yang memiliki pistol menembak dan melukai salah seorang petugas, kemudian menembak dan membunuh yang kedua. Korban yang tewas tersebut bernama Sydney Miles. Sejumlah polisi kemudian memberikan kesaksian di pengadilan bahwa Bentley ini berteriak pada temannya yaitu Chris dengan teriakan seperti berikut. Let him have it, Chris! Dengan teriakan Let Him Have It, seolah-olah memberikan penegasan bahwa si Bentley ini menyuruh si Chris untuk menembak polisi tersebut dan membiarkan polisi tersebut tewas di tangan Chris. Teriakan tersebut diberikan oleh para saksi, bukan oleh si Chris maupun si Bentley. Si Bentley merasa tidak pernah meneriakan kata-kata tersebut, dan si Chris juga tidak pernah mendengar teriakan tersebut. Mungkin ada permainan dari oknum polisi agar mereka terlihat seperti seolah-olah sengaja membunuh polisi tersebut. Dan kita tidak tahu apa motif polisi tersebut mengatakan hal itu. Pengadilan memutuskan mengabaikan pembelaan dari Chris dan Bentley. Menteri Dalam Negeri David Maxwell menyebut tak ada alasan untuk merekomendasikan pada Ratu Elizabeth II untuk mengubah hukuman mati yang diterima Bentley jadi penjara seumur hidup. David juga tak mengindahkan petisi penangguhan hukuman mati yang ditandatangani 200 anggota parlemen. Jadi mereka ini tidak memperdulikan penangguhan hukuman mati yang telah ditandatangani oleh 200 anggota parlemen. Mereka tetap bersikeras agar si Bentley ini tetap mendapat hukuman mati apapun alasan yang dia berikan. Saat hari eksekusi tiba, aksi demonstrasi berlangsung di depan penjara dan di depan gedung parlemen. Namun tidak ada orang yang bisa menghalangi eksekusi tersebut.
Kakak perempuan si Bentley, yaitu Iris, akhirnya membatalkan pertunangan dia dengan pasangannya. Si Iris atau kakaknya si Bentley ini bersumpah akan menghabiskan sisa hidupnya untuk membersihkan nama adiknya tersebut. Dan akhirnya perjuangannya tak sia-sia. Dibayangi dengan polemik eksekusi atas Bentley. Pada 1965, Parlemen Inggris akhirnya menghapuskan hukuman mati. Iris juga berhasil memindahkan kerangka adiknya, yaitu si Bentley, dari pemakaman di halaman penjara ke pemakaman umum di London Selatan. Pada batu nisannya tertulis, "Di sini berbaring tubuh Derek Bentley, korban dari sistem hukum Inggris." Kasus dari Derek Bentley ini menginspirasi penulisan sejumlah buku, dokumenter, lagu, dan sebuah film berjudul Let Him Have It. Akhirnya pada 1993, Menteri Dalam Negeri yaitu Michael Howard memberikan Derek Bentley pengampunan terbatas. Bentley dinyatakan bersalah dalam peristiwa tewasnya polisi. Namun menurut Howard, Bentley tak seharusnya menerima hukuman mati atas kesalahannya tersebut. Keluarga Bentley belum puas atas putusan yang diberikan oleh Michael Howard. Setelah itu pada akhir 1997, Komisi Peninjau Kasus Kriminal, sebuah komite independen yang memeriksa kembali kasus yang dianggap cacat hukum tersebut, mengajukan kembali kasus Bentley ke pengadilan banding. Putusan pengadilan banding menyatakan pembatalan putusan bersalah atas Bentley. Hakim dalam persidangan kasus Bentley pada tahun 1952 dinilai menyajikan laporan yang tidak berimbang pada para juri. BBC menyebut sejumlah bukti ilmiah yang menunjukkan para polisi yang bersaksi di pengadilan telah berbohong di bawah sumpah. Karena hal seperti kesalahan dalam sistem hukum inilah yang membuat negara Inggris harus menghapus hukuman mati. Karena hal seperti kesalahan dalam sistem hukum inilah yang membuat negara Inggris harus menghapus hukuman mati di negaranya. Karena dari pihak hukumnya sendiri telah melanggar sistem hukum di sana. Kalau tetap dilanjutkan dapat merusak nama hukum di negara Inggris itu sendiri. Inggris menganggap hukuman mati bukanlah solusi yang efektif dalam menghapus kejahatan yang ada di suatu negara. Inggris menyerukan agar hukuman mati dihapuskan dari muka bumi ini. Masih banyak negara-negara di dunia yang menerapkan hukuman mati. Menurut Amnesty International, saat ini terdapat 58 negara di dunia yang masih menggunakan hukuman mati untuk terpidana berat. Sementara 2/3 negara dunia telah menghapuskan hukuman mati dalam kitab pidana mereka. Salah satunya Inggris yang menghapuskan hukuman mati pada tahun 1964. Pada tahun 2009, Cina memegang angka tertinggi dalam hukuman mati dengan 1000 eksekusi. Iran negara peringkat kedua dengan 388 eksekusi. Dan ketiga adalah Arab Saudi dengan 69 eksekusi. Peringkat keempat ditempati oleh Amerika Serikat dengan angka eksekusi yaitu 52 kasus. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman mati cocok untuk dihapus atau hukuman mati harus tetap ada untuk orang yang melakukan pelanggaran berat? Saya yakin di sini pasti banyak yang setuju dengan hukuman mati, terutama saya. Tetapi lebih baik hukuman mati diteliti lebih dalam lagi, agar tidak terjadi kesalahan hukum seperti yang diterima oleh Derek Bentley. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada video kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka jangan lupa like dan share video ini ke teman atau saudara kalian. Dan jangan lupa bantu bangun channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.